Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Seto Ferdiantoro selaku pembicara pertama dan sekaligus pembicara kesimpulan. Dan saudara saya Mila Rahyuningsih selaku pembicara kedua dan sekaligus berperan menyampaikan argumentasi dari sisi pro. Dan saudara saya Ahmad Kurniawan selaku pembicara ketiga dan sekaligus menyampaikan argumentasi dari sisi kontra. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini, yakni penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Gagasan dan pemikiran tentang UBI kembali muncul di tengah perkembangan teknologi dan ancaman pandemi saat ini. Namun demikian, gagasan tersebut sejatinya telah ada sejak abad ke-15. Adapun, mosi ini lahir dan kembali diperbincangkan di dunia internasional. Setidaknya terdapat dua hal yang melatar belakanginya, di mana yang pertama, kemajuan teknologi seperti artificial intelligence yang diprediksi akan menggantikan pekerjaan rutin, manual, dan bahkan kognitif manusia. Dan yang kedua, munculnya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Merujuk definisi hasil Kongres Basic Income Earth Network BIEN di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 9 Juli tahun 2016, yang dimana selaras dengan definisi yang diberikan oleh Hilman Gufron yang menyatakan bahwasanya UBI adalah uang yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan tanpa syarat kepada warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar setidaknya di atas garis kemiskinan. Melihat hal tersebut, dapat kita lihat bahwasanya terdapat 5 prinsip yang melekat, di mana yang pertama, prinsip tunai, periodik, individual, tanpa syarat, dan universal. Martin Luther King dalam bukunya pada tahun 1967 yang berjudul Where Do We Go From Here menuliskan bahwasanya solusi terhadap kemiskinan adalah dengan menghapusnya secara langsung dengan ukuran yang sekarang banyak diperbincangkan, yakni pendapatan yang terjamin. Adapun beberapa kelebihan dan keuntungan apabila UBI diterapkan di Indonesia, di mana yang pertama, menaikkan taraf hidup dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipandang seluruh mekanisme program bantuan tunai sebelumnya yang telah diterapkan di Indonesia telah gagal untuk mengentaskan kemiskinan. Namun Dewan Juri yang terhormat, terdapat argumentasi lain bahwa UBI belum siap diterapkan di Indonesia. Adapun hambatan dan tantangan penerapan UBI ketika diterapkan di Indonesia di mana yang pertama dianggap tidak realistis dengan melihat beberapa aspek, yakni populasi penduduk, tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kemampuan anggaran di Indonesia. Ditambah berdasarkan data BPS pada kuartal 2 tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif sampai 5,32%. Di samping itu, BPS juga mencatat angka kemiskinan per Maret tahun 2020 mengalami kenaikan sampai 26,42 juta orang selama pandemi COVID-19. Hal tersebutlah yang dipandang penerapan UBI akan menyebabkan tekanan finansial kepada negara. Hal atas latar dasar tersebutlah Dewan Juri yang kami hormati, mosi perdebatan kita kali ini layak untuk diperdebatkan. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia pada tahun 2020 mencatat kekayaan negara yang mencapai 10.467 triliun, di mana kekayaan ini meningkat 65% dibandingkan pada posisi terakhir di tahun 2018. Kekayaan negara ini bisa dijadikan sebagai sumber dana penerapan UBI yang mengusungkan konsep pemberian dana tunai kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali dan secara tunai. Dan juri yang terhormat, konsep UBI itu sendiri telah diterapkan pada beberapa tempat seperti Alaska di USA, Pradesh, India, dan juga di Iran. Kemudian, penerapan tersebut nampak memberikan adanya tren positif yang menunjukkan bahwasanya UBI tersebut mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Konsep dari UBI sendiri didukung oleh beberapa peraih hadiah Nobel Ekonomi dari tahun ke tahun seperti Esther Duflo pada tahun 2019. Pemberian UBI ini juga sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Juga penerapan UBI di Indonesia sesuai dengan konsep dan teori yang telah dicetuskan oleh Profesor Cronenberg dalam teori kesejahteraan atau negara kesejahteraan yang berbunyi bahwasanya negara memiliki peran aktif dalam mengupayakan dan mengusahakan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.
Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Silahkan. Dewan Hakim yang menghormati, ketika universal basic income diterapkan di Indonesia, apakah teman-teman jaminan akan meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan? Apalagi saat ini telah ada bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penerapan UBI di beberapa tempat sebelum dilakukan di Indonesia telah menunjukkan tren positif bahwasanya penerapan UBI merupakan solusi yang paling baik dalam pengentasan kemiskinan seperti yang terjadi di Alaska, United States of America. Kembali ke landasan argumentasi kami pun tetap berada pada standing position pro bahwasanya UBI merupakan solusi paling baik yang diterapkan di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan dan menaikkan taraf dalam kehidupan di negara Indonesia. Pun Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengajukan sistematika dan solusi bagaimana cara penerapan UBI yang tepat di Indonesia. Silahkan. Dewan Hakim yang menghormati, terus bagaimana cara teman-teman ketika menerapkan universal basic income kepada 271 juta penduduk Indonesia tanpa menyebabkan pembengkakan anggaran atau tekanan finansial bagi negara? Dewan Juri yang terhormat, nampaknya teman-teman dari tim kontra terlalu terburu-buru untuk menyampaikan instruksinya. Padahal kami pun akan menjelaskan sistematika bagaimana UBI harus diterapkan di Indonesia. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami mengusulkan bahwasanya negara harus membentuk undang-undang atau regulasi baru mengenai penerapan UBI. Pun negara juga harus mencabut bentuk bantuan tunai lainnya seperti BLT yang menghabiskan dana anggaran hingga 31,789 triliun. Dan ini setelah adanya pencabutan tersebut, maka sistematika penerapan dan pengkontribusian dana UBI diberikan kepada 62 daerah tertinggal di 11 provinsi yang sesuai dengan terlampir pada Perpres nomor 62 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024. Dengan adanya pemberian secara bertahap seperti ini dan mendahulukan daerah-daerah tertinggal di Indonesia, maka pemerintah selain menghindari adanya pemberian tekanan finansial kepada negara, pemerintah juga mampu untuk menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi sebelum penerapan dan pengelanjutan konsep UBI yang akan diterapkan di Indonesia. Kembali lagi kami tegaskan bahwasanya kami berada pada posisi pro dalam mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Berangkat dari teori ekonomi analysis of law yang digaungkan oleh Richard A. Posner tentang prinsip efisiensi, makna prinsip efisiensi dalam kacamata Posner sendiri ialah peningkatan kekayaan atau kesejahteraan orang lain tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak manapun. Tentu, ketika kita menerapkan universal basic income di negara kita sendiri sebagai pemenuhan hak dasar bagi warga negara Indonesia, hal yang dapat merugikan negara dan hakim menghormati, yang dimana universal basic income dapat menyebabkan tekanan finansial pada negara Indonesia, yang dimana teman-teman lupa bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi yang sangat besar di dunia, yaitu sekitar 271 penduduk. Ya ini, apabila kita menerapkan universal basic income Indonesia sendiri, hal ini tidak realistis karena prinsip dari UBI sendiri adalah individual tanpa syarat dan universal. Dalam artian, kita harus memberikan bantuan tunai kepada 271 juta penduduk di negara Indonesia sendiri. Kemudian teman-teman lupa, Badan Pusat Statistik atau BPS selama pandemi ini mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,47 juta orang. Bahkan pada kuartal 2 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat negatif 5,32%. Dan menghormati, ketika angka kemiskinan yang sangat tinggi, kemudian penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penerapan universal basic income Indonesia dapat menyebabkan tekanan yang sangat besar kepada finansial di negara kita sendiri. Hal inilah menjadi dasar utama kenapa kami tidak sepakat terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Silakan. Dan Juri yang terhormat, nyatanya bantuan tunai yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia tetap tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ini terbukti dari data dari BPS yang menunjukkan bahwasannya Indonesia mengalami kenaikan jumlah kemiskinan dengan besaran 9,78%. Dewan Hakim yang kami hormati, perlu diketahui bahwasanya angka kemiskinan meningkat pada tahun ini alasan utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Teman-teman lupa, perluasan cakupan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahun 2018 saja berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,82%. Yang dimana Badan Pusat Statistik atau BPS pun menyebut angka kemiskinan di bawah 1 digit ini mengukir sejarah pertama penurunan kemiskinan di Indonesia.
Kemudian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial menyebutkan, BPS merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630.000 penduduk dibandingkan September 2017, yakni sebesar 26,58 juta penduduk. Hal inilah yang kami katakan bahwasanya program keluarga harapan masih relevan dalam penurunan angka kemiskinan, tidak seperti universal basic income yang tidak ada studi empiris yang menyebutkan bahwasanya dapat menurunkan angka kemiskinan. Kemudian daripada itu, Tuan Hakim Hormati, secara data empiris baru sedikit sekali eksperimen UBI yang tuntas dilakukan di negara berkembang. Bahkan menurut Abhijit Banerjee, Profesor Massachusetts Institute of Technology dan penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019 menyebutkan hanya 3 skema eksperimen yang benar-benar bisa diklaim sebagai UBI di negara berkembang, yaitu eksperimen UBI di Madhya Pradesh India, skema Namibia dan bantuan langsung tunai di Iran. Ketiga program transfer tunai tersebut pun tidaklah benar-benar universal, tetapi masih menyasar kelompok tertentu atau targeted. Tuan Hakim Hormati, silakan. Dan jurnal terhormat, fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya bantuan tunai yang telah lama dilakukan di Indonesia tetap mengalami salah sasaran dan jurnal terhormat. Dan juri kami hormati, oleh karena itu, kami menawarkan solusi atau gagasan yang lebih baik daripada membuat instrumen yang baru, yakni memaksimalkan instrumen bantuan sosial yang telah ada sebelumnya berupa bantuan langsung tunai, program keluarga harapan dan lainnya, yakni dengan cara seperti pembaharuan data sensus penduduk agar tidak terjadi lagi salah sasaran, terutama data rakyat miskin di Indonesia, yang dimana pemberian bantuan pemenuhan hak dasar dengan mekanisme ini persyaratannya berupa penentuan kategori, fokus kepada rakyat miskin agar tidak terjadi pembengkakan anggaran. Dan yang kami hormati, kemudian daripada itu, dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, dan kecacatan. Dan yang dihormati, hal inilah ketika penerapan universal basic income dengan prinsip individual, kemudian universal, dan juga tanpa syarat bertentangan dengan undang-undang kesejahteraan sosial ini. Tuan Hakim hormati, oleh karena itu, dibanding kita membentuk suatu instrumen program bantuan sosial yang baru, lebih baik memaksimalkan instrumen program bantuan sosial yang telah ada. Dan yang kami hormati pun, seperti yang telah kami sebutkan bahwasanya tidak ada jaminan penerapan universal basic income sendiri dapat memaksimalkan atau mengentaskan kemiskinan di negara kita itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah di akhir perdebatan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya UBI sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa negara harus menjamin hak dasar warga negara tanpa mengecualikan status sosial dan lain-lain, sehingga solusi yang ditawarkan adalah mencabut bantuan dana tunai lainnya seperti BLT dan lain-lain, karena sampai sekarang belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penekanan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, serta membentuk regulasi baru terkait penerapan UBI dengan menerapkan mekanisme pendistribusian dana secara bertahap dan mengutamakan 62 daerah tertinggal di 11 provinsi yang tersebar di Indonesia, dan nantinya akan berjalan terus ke daerah lainnya, sehingga pada nantinya penerapan UBI akan berjalan secara nasional sesuai dengan prinsip UBI, yakni prinsip universal. Namun, terdapat pandangan lain bahwa UBI belum mampu diterapkan di Indonesia secara universal dengan melihat aspek yang pertama, populasi penduduk, angka kemiskinan yang tinggi, dan kemampuan anggaran saat ini, sehingga solusi yang diberikan adalah memaksimalkan instrumen bantuan dana langsung tunai yang telah ada sebelumnya dan memperbaiki problematika mekanisme seperti pendistribusian dengan melakukan perbaikan dan pengakuratan data penduduk sehingga tepat sasaran dan nantinya diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.